iPhone 14 HP tanggung untuk dibeli. Masa sih? Ya udah, kita bahas aja deh di video kali ini. Simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas iPhone 14 terkesan HP yang tanggung untuk dibeli. Tapi sebelum lo beli, lo harus nonton video ini. Kalau di video sebelumnya udah gue bahas iPhone 13, di video kali ini yang akan gue bahas adalah iPhone 14 dengan warna purple ya, warna yang ada di tangan gue ini, iPhone 14, dimana baru tahun lalu atau setahun yang lalu dirilis sama Apple. Memang Apple tuh sering banget merilis iPhone dengan pilihan warna yang banyak untuk iPhone base model. iPhone 14 yang ada di tangan gue ini warnanya tidak hanya ada purple, adanya warna blue, yellow, black, starlight, dan red tentunya. Jadi memang untuk varian warna tuh selalu dikasih di base model atau di iPhone yang base model, kayak iPhone 14 dan iPhone 15 gitu ya. Entah kenapa Apple selalu naruhnya atau strateginya seperti itu, Pro Series-nya tidak ada pilihan warna yang lebih banyak. Lalu iPhone 14 ini sudah dibekali dengan ukuran 6,1 inch dengan Super Retina XDR display. Yang pasti kerapatan warna di layar iPhone 14 ini sangat cukup tajam ya dibanding iPhone yang sebelumnya kayak iPhone 13, 12, apalagi iPhone seri XS atau 10 ke bawah ya. Tentunya adanya perbedaan. Lalu iPhone 14 ini masih dibekali dengan aluminium atau aluminum with glass back. Makanya kalau kalian lihat bagian belakangnya ini, itu tuh kayak kaca ya. Jadi lu seperti pantulan-pantulan dan ya tipis-tipis mungkin bisa ngaca, cuman intinya dia glass, jadi terkesan bisa buat ngaca juga. Dan iPhone 14 ini masih menggunakan ring atau silent switch. Jadi untuk bagian mau mute atau mau silent, di sisi samping iPhone 14 ini masih menggunakan switch, belum action button. Serta iPhone 14 ini dibekali dengan chipset A15 Bionic dengan CPU 6 core dan 5 core GPU serta 16 core Neural Engine. iPhone 14 ini cukup baik banget untuk kalian gunakan mau kuliah, mau yang kerja, teman-teman yang kerja di bidang desainer, teman-teman yang suka main game. Prosesor yang digunakan di iPhone 14 ini menurut gua sangat cukup baik banget buat kalian gunakan karena sudah menggunakan A15 Bionic. iPhone 14 ini sudah 5G dan masih menggunakan konektor Lightning atau untuk chargernya itu menggunakan Lightning atau kabel Lightning. Kita tahu 15 series ke atas itu sudah menggunakan USB-C. Jadi ya patut jadi pertimbangan buat teman-teman kalau memang ingin membeli iPhone 14. Varian storage yang ada pada iPhone 14 ini mulai dari 128GB, 256GB, dan 512GB. Tentunya iPhone 14 ini belum didiscontinue sama Apple, jadi masih ada di auto reseller resmi Apple di seluruh dunia. Oke, itu jadi pertimbangan buat teman-teman yang lagi mau beli iPhone. Dibekali dengan kapasitas 6GB RAM untuk iPhone 14 ini dan kapasitas baterainya dibekali 3279 mAh untuk kapasitas baterai yang ada pada iPhone 14 ini. Dan iPhone 14 ini menggunakan dual kamera atau dual sistem kamera 12 megapiksel untuk kedua kamera ini, dimana adanya main kamera dan ultra wide kamera. Dan untuk pilihan option zoom kameranya itu 0,5 sama 1 kali aja. Oke, untuk videonya ini sudah dibekali dengan 4K yang support hingga 60 fps. Tentunya di video ini atau iPhone 14 memiliki spesifikasi untuk cinematic video. iPhone 14 juga sudah dibekali dengan fitur action mode. Jadi kalau lu mau ngambil video itu nggak akan goyang dengan adanya fitur action mode. Seperti di sini gue kasih tahu hasil videonya untuk action mode, sangat bagus banget buat teman-teman gunakan kalau mau ngambil video yang sambil lari. Dan kamera depan yang ada pada iPhone 14 menggunakan 12 megapiksel juga. Jadi menurut gue bisa jadi pertimbangan banget buat teman-teman yang mau beli. Hasil foto portrait mode-nya juga bagus, hasil foto 0,5 satu kalinya juga bagus banget. Untuk video lu bisa lihat juga di situ, dimana hasil 4K 60 fps-nya juga nggak main-main, cukup baik banget buat teman-teman gunakan. Oke, dan untuk hasil selfie-nya kalian bisa lihat sendiri ya, mungkin muka gue aja kali yang kurang. Tapi gue rasa hasil fotonya masih sangat baik banget buat kalian gunakan untuk selfie atau bikin konten TikTok atau Reels, sangat cukup banget menurut gue. Lalu kenapa iPhone 14 dikatakan HP yang tanggung? Iya, gue juga nggak tahu kenapa
bahwa Apple masih ada iPhone 14 ini atau tidak mendiskontinukan iPhone 14 ini. Entah kenapa yang ada di website Apple itu 13, SE generasi 3, dan 14. Tentunya 15 seri sudah pasti ya. Kalau lo disandingkan untuk membeli iPhone antara 13, 14, dan 15, ya sangat benar bisa dikatakan tanggung. Karena gimana ya? Ya pasti mendingan 15 base model lah, ya kan? Tapi untuk compare antara 14 dan 15 atau 13 dengan 14 mungkin di next video. Jadi tungguin aja setelah video ini atau video selanjutnya nanti. Tapi intinya menurut gue itu yang kenapa bisa dikatakan HP tanggung. Ya kalau lu ada budget lebih baik sabar nabung aja untuk sekali ya kan, atau sekaligus beli iPhone 15 base model daripada iPhone 14. Cuman, nah ada cumannya. Menurut gue kalian nggak perlu memaksakan apabila budget kalian cukup di iPhone 14. Jadi rasanya kalian lebih baik beli 14 aja. Kalau memang budgetnya cukupnya di iPhone 14 dan kalian nggak sabar atau ingin segera menggunakan iPhone 14, rasanya nggak apa-apa banget gitu kan. Memang terkesan HP yang tanggung, jadi lebih baik iPhone 15 daripada 14. Cuman bukan berarti iPhone 14 ini kurang atau tidak layak digunakan. Sangat layak banget buat sosial media, main game itu masih sangat baik banget buat teman-teman gunakan. Tapi sekali lagi gue ingetin, nggak perlu kalian memaksakan budget. Terkesan memang tanggung, tapi kalau kalian cukupnya di iPhone 14, belilah iPhone 14 saja. Nggak perlu memaksakan ke iPhone 15. Tapi kalau kalian mau sabar, menabung lagi, silakan beli iPhone 15. Kayak gitu. Karena memang dari sisi spesifikasi, kalau 13 ke 14 itu, ya tipis-tipis lah. Akan gue bahas detail nanti di next video. Tapi kalau 14 ke 15, wah itu cukup jauh menurut gue. Meskipun terkesan tidak jauh-jauh banget, tetapi bagi gue itu cukup jauh. Mulai dari kamera, ada perbedaan yang cukup jauh. Dan mulai dari Dynamic Island ataupun notch. Karena iPhone 14 ini masih menggunakan notch gitu. Jadi terkesan memang iPhone 14 ini adalah HP yang tanggung, tapi bukan berarti buruk untuk digunakan atau kurang untuk digunakan. Rasanya sangat-sangat baik banget untuk kalian gunakan. Ya intinya sih sesuaikan budget masing-masing sih sebetulnya ya. So gimana? Kalian mau beli iPhone 14? Beli aja kalau ada rezekinya, nggak apa-apa. Dan gue doain buat teman-teman selalu ada rezekinya untuk beli apa yang kalian inginkan, termasuk untuk gue juga. Sebelum gue akhiri video ini, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah support video ini. Buat lo yang mau beli iPhone 14 ini atau iPhone yang lain, bisa langsung klik link description di bawah. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.